Yang kalian harus tahu sebelum mulai home tour-nya, rumah aku ini ukurannya luas tanahnya 108 meter. Terus luas bangunannya cuma 55 meter dengan 2 kamar ya. 2 kamar utama yang bisa dibilang satu untuk kamar calon anak dan satu lagi kamar utama dan satu lagi ada gudang. Nah, nanti aku akan home tour satu persatu ya. Konsep yang kita pilih di rumah kita itu adalah rumah minimalis, walaupun belum minimalis banget ya. Karena memang yang kita mau harapkan adalah ruangan itu bisa dipakai untuk segala hal gitu, kayak contohnya di ruang tamu nggak cuma untuk sekedar menerima tamu, tapi juga bisa untuk menjadi ruang keluarga. Contohnya di depan rumah kita tidak bikin rumah itu cuma sekedar depan teras gitu doang, tapi itu bisa jadi tempat pijat, tempat baca buku, tempat mencari inspirasi. Habis itu di ruang gudang, sebenarnya awalnya itu gudang, itu tempat naruh-naruh buku. Kita juga nggak sekedar bikin ruangan itu hanya sekedar gudang, tapi kita bikin perpustakaan mini ala-ala, juga ruang kerja yang benar-benar dimanfaatkan secara total, ditambah ruang naruh barang-barang yang mungkin jarang kita pakai tapi masih berguna untuk kita pakai. Nah, stay tune ya, kalian bisa nonton dan komen, dan kalau nanti ada bisa bertukar informasi atau tanya-tanya bisa komen aja di bawah. Intinya yang aku suka adalah seperti ngedekor rumah, kita bisa jadi saling belajar gimana sih ngedesain rumah senyaman mungkin, seindah mungkin, sebersih mungkin, dan bagaimana tips-tips perawatan rumah ala aku ya. Tapi memang semuanya itu berkonsep dari apa istilahnya, selera masing-masing. Kayak kami memilih konsep minimalis digabung Skandinavian menurut aku gitu ya. Jadi benar-benar tidak totally minimalis gitu, karena ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa pungkiri. Kita pasangan Batak dari suku Batak, jadi kalau untuk peralatan makan, peralatan yang kayak dapur itu cukup banyak ya, tidak minimalis banget gitu ya. Tapi benar-benar kita usahakan setiap barang yang ada di rumah kita itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Benar-benar kita lihat apa yang memang kita perlukan dan usahain melakukan decluttering beberapa kali dalam sebulan gitu. Walaupun mungkin hasilnya masih banyak. Nah, stay tune ya, nanti kalian bisa lihat satu persatu dari depan sampai belakang. Oke, ini ya rumah kita dari depan luar pagar gitu. Nah, kita itu tinggal di satu klaster perumahan. Jadi kita berada di depan jalan. Nah, yang bikin senang adalah jadi kalau nyari Gojek tuh nggak susah gitu. Nah, ini dia di depannya itu banyak banget pohon, itu taman ya. Nah, kita mulai masuk ya. Kita masuk ke rumah kita. Kita masuk dan kita dimulai dari garasi. Jadi pintu pertama masuk itu kita akan bertemu dengan garasi ya. Nah, ini tamannya bisa dilihat. Nah, itu lagi sinarnya lagi bagus banget, ada sinar mataharinya. Nah, bisa dilihat ini garasinya, taman ya. Nah, ini depan rumah aku. Oke, kita masuk ya. Ini pintunya. Nah, sebelum kalian masuk, kalian harus baca dulu aturan rumah kita yang aku tunjukin ya. Nih, our home rules. Intinya sih jaga kebersihan. Pulang ke rumah itu fokus langsung dengan spirit keluarga, selalu sebarkan spirit positif dan kasih. Juga pokoknya niatnya supaya kalau rumah bersih, spirit positif, jadi aliran kasih, kesehatan dan rezeki mengalir seimbang. Itu yang benar-benar kita yakini. Nah, ini kondisi lagi sehari-hari. Ini benar-benar kalau kayak sehari-hari tuh kayak begini. Nih, kita sih sebenarnya nggak banyak barang ya. Menurut aku ini juga masih banyak barang. Jadi kursi itu sebenarnya didapat dari
mama, karena kan kita pengantin baru waktu itu ya, terus kita itu nggak punya dana banyak awalnya, jadi pas ngontrak itu bangku udah ngikut sama kita. Awalnya bingung gitu karena warnanya gold gitu ya, kemudian agak kayak apa istilahnya, kayu-kayu gitu kan. Cuman lama-lama ternyata kalau aku padu padankan dengan warna kuning jadi bikin cerah. Dan itu kan karena itu kayu jati itu kuat. Ya cuman memang awal tuh kayak bukan istilahnya selera kami gitu. Kami kan lebih seperti kayak sedikit modern Skandinavia gitu ya. Cuman sebenarnya sih kalau menurut aku masih proses banget sih nentuin apa yang akan menjadi apa istilahnya dekornya rumah aku tuh, mau gaya minimalis atau mau Skandinavia atau mau jadi sedikit modern gitu. Jadi di rumah pertama ini masih belum ini, cuman masih penggabungan sih kalau menurut aku. Nah kalau kita ini runtut dia bentuknya kayak begini. Ini kalau dari dalam ya. Nah di situ kita pajang foto pernikahan kita, itu wajib banget. Jadi kayak aku sama Pak Su, kita kayak benar-benar tahu bahwa ketika masuk rumah ya kita berdua lagi gitu sekarang, terus tambah anak gitu. Di situ juga nanti kita taruh juga itu di situ foto keluarga, yang keluarga atas itu si Mermata, yang keluarga kedua itu keluarga Sinaga. Jadi kayak padan antara aku sama suami aku. Nah ini doang sih kalau di ruang tamu. Kita nggak mau terlalu banyak foto, tapi aku juga naruh foto lagi di sisi lain. Nah ini bisa dibilang minibar yang biasa kami pakai, minibar yang biasa kami taruh, kami nongkrong, kami duduk di situ ya. Ini dia. Ini tempat spot kami berkumpul, nonton film, nonton apa, ngerjain apa, atau di malam-malam kita makan sering bareng di sini naruh menunya. Ini awalnya sih sempat disuruh orang tua untuk dicopot aja lah, ngapain sih kayaknya itu terlalu rame gitu ya, dan bisa apa nutup-nutupin. Mungkin kan memang semua itu kan tergantung ya, semua itu tergantung dari prefernya masing-masing. Kayak aku tuh sebenarnya malah suka ada minibar gitu, karena kayak tempat yang apa istilahnya tuh lucu gitu loh. Jadi kayak kalau aku lagi foto-foto tentang makanan atau aku lagi bikin sesuatu yang kayak di Instagram aku sering fotonya di sini. Aku sering foto di sini. Nah ini dia. Sebenarnya minibarnya itu ya kayak begini aja sih. Nah, terus aku taruh hiasan-hiasan aja di situ. Jadi kalau di atas itu wangi-wangian yang aku dapat dari Evergreen. Terus di situ foto aku sama suami aku tuh wajib ya. Sebenarnya kayak itu istilahnya foto kami pacaran gitu. Terus jam, dan kalau yang itu quotes aku yang kalau aku lagi bikin makanan tuh. Kalau kemarin kan terakhir martabak keju coklat ala Nyonya Rio. Udah kayak gitu aja. Nah kalau yang di situ sebenarnya tempat oven, tapi karena aku belum punya oven, jadi aku taruh tempat snack sama itu dua tempat toples sama tisu. Nah itu juga colokan, karena colokannya kurang, padahal udah ada 3. Tapi kita biar lebih gampang aja sih, nggak terlalu kesana gitu ya. Jadi aku taruh di situ. Nah ini minibarnya ada 2 doang bangkunya. Sebenarnya ini udah bawaan dari yang pemilik pertama ya. Aku bersyukurnya begitu. Jadi rumah ini tuh bisa dibilang cukup banget deh untuk awal kami pindah. Nah ini sebenarnya ini dapur bersih sih jadinya, karena aku udah punya dapur baru di sana, dapur baru yang di sana gitu ya. Nah ini tuh tetap aku isi, dan tetap kadang jadi multifungsi kalau naruh makanan, karena aku belum punya lemari naruh makanan yang kayak itu, dan aku nggak suka sebenarnya pakai tudung saji gitu loh. Aku lebih suka yang kayak bentuknya begini. Tempat naruh makan aku begini aja. Jadi di sini tuh tempat aku bikin kopi sama teh, bikin apapun lah ya. Nah ini sebenarnya masih dipakai, tapi lebih sering untuk cuci tangan aja, karena kita udah mau fokus kalau dapur kotor di belakang. Nah ini tempat-tempat makannya. Kenapa aku nggak naruh di dapur, biar kelihatan juga. Dan sebenarnya di dapur itu kalau terlalu banyak tempat naruh makanan, aku belum rapi gitu ya. Jadi
lagi benar-benar nentuin dulu untuk memindahkan barang-barang ini. Dan aku memang udah rencana pakai keranjang-keranjang gitu, kayak organizing perlengkapan makanan, stok supply-nya kayak gitu-gitu. Tapi masih belum banget gitu. Jadi masih aku taruh di sini. Ini masih bawaan dekorasi lama. Nah, itu juga outnya aku sama kalau kita naruh obat-obat tuh. Nah, ini suami lagi working from home waktu sore, dia di dekat dapur. Nah, ini di sini kita bikin gelas-gelas begini. Ini sebenarnya udah bawaan dari rumah, dari yang punya sih. Ya, aku suka banget naruh di sini. Kayak jadinya kalau lagi minum kopi tuh jadi kayak bikin ala-ala. Nah, ini dia. Ini piringnya benar-benar aku nentuin banget yang sesuai kebutuhan kami aja gitu ya. Sama tempat-tempat bikin teh atau tempat-tempat minum. Sebenarnya sih kalau gelas kita lebih suka pakai yang itu. Kalau ini kalau stoknya kosong aja, karena kan kalau udah ada orang tua atau tamu datang kita biasanya ngambil piring atau gelas di sini untuk makan bareng. Jadi gini doang sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ke, aku naruh tempat sampah di situ sengaja supaya nggak bolak-balik ke dapur. Sebenarnya sih kurang oke ya kalau dari sisi penataan dekor gitu ya. Cuman kalau lagi foto ala-ala aku biasanya pinggirin. Nah, kalau yang ini istilahnya apa sih, ini ruang TV aku ya. TV-nya jadi aku sama suami mutusin untuk dipajang di atas gitu. Jadi selain kita nonton karena ruangannya udah nggak muat lagi, menurut kita spot terbaik itu ya dia taruh di atas gitu. Ini dia. Itu family rules lagi buat aku sama suami, itu foto ala-ala. Jadi ini sebenarnya ya kalau kalian perhatiin backgroundnya itu bukan background studio, tapi cuman kayak kain-kain hitam. Nih dia. Nah, ini foto-foto lagi sama hiasan-hiasan kecil aja sih kalau untuk foto ala-ala aku. Oke, sekarang kita sudah mau tur ke kamar utama, kamar aku sama suami. Oke, kita mulai ya. Aku bikin hiasan ini sebenarnya untuk selalu ingat kalau ke kamar jangan lupa smile. Enggak deh, ini sebenarnya satu pajangan yang harusnya dipajang di depan pintu, cuman masih belum nemu ininya nih, suka patah-patah, jadi aku taruh sini aja dulu deh biar lucu-lucu aja. Oke, kita buka ya. Welcome. Kita yang desain banget antara aku sama suami, kita yang setting gimana benar-benar nyaman setiap kali di kamar. Nah, ini dia. Oke, kalau keranjang itu dari IKEA, jadi di bawahnya juga ada lemari ya. Terus kita bikin kayak selimut-selimut aja sih di situ supaya perpaduan warnanya dapet. Ini kita lagi nuansa biru, di pojokan hijau ya. Nah, kalau kamu mau tahu, ini dia wujud depannya. Ini depannya. Sebenarnya sih makeup aku bener-bener cuma di situ doang tuh ya. Aku lumayan lagi suka makeup setelah menikah gitu ya. Jadi banyak makeupnya itu bisa dibilang teman SMA aku aja kaget perubahan aku. Nah, di sini dia ini yang sering aku pakai setiap hari kalau lagi makeupan. Cuman kalau lagi WFH ini enggak sih. Ini cuman kayak sekedar serum, apa istilahnya SPF sama ini moisturizer. Terus kalau yang di sini-sini itu blush on gitu-gitu ya, sama eye cream, eyeshadow gitu. Kalau yang di bawah tuh masker, sama yang di atas itu ini brush sih ya. Nah, yang di bawah-bawahnya itu lebih kayak lipstick sama masker, sama juga ada beberapa minyak. Ini juga tuh payung sih sama beberapa kebutuhan aku. Nah, kita juga ada istilahnya di sini kita bikin itu spot foto sih. Nih dia. Ini lampu, ini lampu aku belajar, aku suka banget, dan ini lampunya bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicas pakai power bank atau pakai chargeran HP.
itu ya, makanya aku suka banget nih kalau aku nyalain. Terang banget sih kalau udah malam gitu. Jadi kalau lagi suami udah tidur duluan tapi aku masih mau baca, aku bisa nyalain lampu ini, dan aku bisa bawa ke samping tempat tidur. Ini bisa aku bawa tuh. Ini tempat tisu, hiasan-hiasan bunga kering, sama ini biasalah ya dari IKEA. Ini dari Scoop sih seingat aku. Aku suka kaktus sebenarnya. Nah, ini foto-foto aku dari rumah orang tua, foto kecil, ya ampun. Ini foto SD, SMP, SMA, terus sahabat-sahabat aku. Ini sebenarnya foto lama sih. Ini foto mama, foto aku sama suami, dan ini foto aku waktu kecil. Nah, di sini kayak untuk infuser, jadi biar pakai aroma oil ya. Di sini juga kita bikin, ini sebenarnya istilahnya bukan asli sih, tapi ini biar untuk penghias kamar aja. Sama di situ colokan kita umpetin biar nggak kelihatan. Dan ini kayak ada lampu. Kalau ini sih apa namanya, tripodnya aku tuh kalau colokan. Jadi kita kalau charger HP tiap malam begitu. Ini kita balikin lagi. Nah, kalau di sini ini sebenarnya lebih hiasan-hiasan aja sih. Ini hiasan-hiasan yang aku tulis-tulis. Ini hiasan-hiasan yang aku tata aja. Itu tempat buku, biasanya aku yang naruh-naruh buku di rumah. Sama tempat jam, tempat anting-anting, tempat remote AC. Ini aku remote AC begini karena aku nggak pengen maku-maku tembok. Ini wangian, ini juga nggak asli sebenarnya, cuma penghias aja karena intinya biar fresh mata gitu ya. Dan aku memang sebenarnya pengen suatu hari itu punya tanaman asli gitu di dalam kamar. Cuma memang harus lebih rajin lagi ngerapiin dan ngejemurnya sekali seminggu. Nah, ini keranjang buku, sebenarnya ini keranjang tanaman sih, tapi aku jadikan keranjang buku. Ini buku-buku yang aku baca. Ini jam tuh penting banget. Cuman kita bentuk begini ke sini karena kita kan tidur di sini, jadi biar nggak ribet ngelihatnya. Terus aku juga langsung refleks ngelihat ke samping aja kalau udah jam berapa. Ini jam-jamnya aku, remote AC sama hiasan-hiasan. Nah, kalau contohnya lukisan itu kita beli pas waktu honeymoon di Bali. Kita itu sebenarnya suka banget sama seni gitu. Nah, ini karena kita suka warna biru dan nuansanya bikin ini, jadi kita sesuaikan aja sih dengan yang kita suka gitu. Nah, hari ini aku pakai spray yang warna-warni karena sebenarnya aku suka banget warna kuning, biru, hijau gitu dipadu-padankan gitu. Dan itu bikin aku kayaknya kalau ke kamar tuh semangat gitu, seger gitu. Itu dia. Nah, itu tempat-tempat tas yang biasa aku pakai, yang lagi aku pakai. Aku ada juga tempat tas di kamar kedua, cuman kalau ini yang hampir aku pakai, lagi aku pakai juga. Ini aku jadi cuma naruh biasanya 2-4 sih, 4 tas yang kalau udah aku sering pakai aku taruh sini aja biar nggak ribet ya. Nah, ini lemari aku, lemarinya warna hitam, tapi yang bikin paling suka adalah dia nggak ngambil space lagi untuk pintu ya. Jadi pintunya itu sliding dan ada kacanya, jadi nggak perlu tempat kaca lagi gitu. Tapi memang sebenarnya lagi pengen banget nanti lemarinya tuh diganti warna putih, karena sebenarnya aku suka warna putih dan ini biar lebih bikin kamar aku tuh bright gitu ya. Karena sebenarnya kalau warna hitam tuh bikin jadi gelap gitu loh, aku nggak tahu ya. Cuman itu kan preference juga ya. Nah, kalau di atas aku taruh tempat cover bed sama apa sih tuh, koper. Itu koper aku kalau lagi dinas. Oke, sekarang kita ke kamar mandi. Jreng-jreng. Ini dia kamar mandinya. Nah, sebelum itu kalian bisa lihat dulu tata tertibnya. Yang paling penting itu setiap habis mandi dibersihkan dan dirapikan alat mandinya. Habis BAB atau BAK itu kalian jangan lupa flush. Sama paling penting itu kita harus tetap jaga lantai kering dan bersih. Ini sih ala-ala suami aja, jamnya udah nggak kepakai jadi ditaruh di kamar mandi. Saking kreatif, tapi aku suka sih, jadi lucu. Dan kalau kita lagi mandi kita tahu kita udah jam berapa, berapa lama di kamar mandi dan bisa cepet-cepet keluar.
Ini bunga-bunga aku bikin supaya bikin mata cerah aja sih. Ini biasalah ya, ini untuk aku sama suami. Dan kalau alat-alat kamar mandi aku taruh di satu keranjang aja, nggak banyak sih tuh. Sama itu tempat sabunnya dan tempat lulur. Nah, kita pakai shower gitu ya. Tapi kalau kita lagi nggak pengen berendam, kita pakai ember di situ. Kita nampung airnya di sini, kita taruh ember. Nah, ini aku bikin begini, aku tata. Sebenarnya sih lebih untuk memudahkan aja sih, kayak tisu di situ. Terus ada tempat kapas nih, aku bikin tempat kapas di sini di satu kotak makan. Susah ya bukanya. Maaf ya, aku masih satu. Ini tisu. Ini kapas. Ya, jadi kalau aku mau ini aku taruh sini udah, sama ini ada garam, terus ada juga tempat tisunya, dan ini ala-ala. Nah, kalau ini sebenarnya isinya kayak pembersih beras aku. Ini apa istilahnya, pembersih make up. Ini juga pembersih make up. Ini minyak untuk kayak kita balurin kalau lagi mau massage oil. Biasanya aku kalau lagi berendam pakai massage oil. Ini sebenarnya perkakas aku dan suami. Nah, ini kaca. Ini tempat kita kalau berkaca atau cuci tangan atau cuci muka tiap pagi. Aku naruh juga satu apa sih istilahnya itu, tempat sampah ya. Nah, ini bisa dibilang 3 kali dalam seminggu dibersihkan. Karena memang utamanya itu lantai biar enggak licin, terus biar bersih terus. Karena kamar mandi itu benar-benar menurut aku satu indikator kebersihan rumah ya, kamar mandi. Jadi aku paling concern di kamar mandi. Oke, gitu aja sih kalau kamar mandinya. Nah, ini kulkasnya aku bikin stiker karena aku suka kaktus gitu. Tuh ya, ini aku bikin hiasan aja sih. Sebenarnya itu tempat pulpen, tempat apa namanya, spidolnya, sama tempat obat. Di situ ada keranjang minyak atau obat sebenarnya ya. Ini hiasan-hiasan aja yang aku rapi biar rapi. Nah, aku bikin ini supaya kalau lagi kerja waktu itu komunikasi sama Bude itu tinggal nulis aja. Jadi aku tinggal tulis, Bude tolong kamar dipel ya. Awal-awal tuh Bude nggak punya handphone gitu kan, jadi di WhatsApp tuh agak susah, harus ke suaminya dulu. Makanya aku bikin begini dan itu efisien banget. Nah, ini isi kulkas aku. Sekarang sih isi kulkasnya lagi nggak banyak, cuman memang aku udah pakai metode apa istilahnya itu, pakai keranjang. Kenapa? Supaya rapi gitu ya. Jadi kemarin tuh sempat bingung gimana caranya ngerapiin kulkas ya. Ini kita dari bawah, ini biasanya yang buah atau sayur karena memang kita setiap hari ngejus. Nah, ini sebenarnya kayak jahe gitu-gitu sih, jahe semuanya. Di situ paya, di sini ini kopi kenanga sih. Aku suka banget. Nah, ini telurnya udah habis. Sebenarnya stoknya udah nggak banyak karena aku belum belanja. Cuman ya begini, ini bener-bener keadaan realnya. Nah, kalau di atas itu kopi kenanga banyak banget ya. Ini apa istilahnya, stok ikan-ikan aku. Jadi walaupun aku veggie, aku masih stok beberapa sama stok veggie aku juga. Ini untuk suami sama Eda aku sih, atau adik ipar lah. Nah, ini dia. Kita tutup lagi, nanti kita isi lagi. Nah, untuk yang di atas aku naruh satu keranjang khusus buat tempat minyak ya. Ini sama itu ada kaca, jadi biar ketata gitu. Kalau lagi nyari minyak udah gampang di atas kulkas gitu. Nah, kalau ini kamar kedua, tapi aku nggak terlalu mau bahas karena sebenarnya ini masih belum sesuai ekspektasi. Ini masih gelap. Ini tempat adik ipar aku kalau nginap. Sebenarnya aku pengen banget sih mulai nata ini gitu. Kayak ini tuh baju-baju gantung ini aku masih bingung. Sebenarnya pengen bikin lemari custom nanti. Sama ini yang kita mau lihat selanjutnya adalah gudang yang udah kita desain ya. Kita desain ala-ala jadi perpustakaan mini.
Habis itu kita bikin ruang kerja sama ruang penyimpanan. Nah ini ya, ini didesain oleh suami aku. Nih, ini udah versi bener-bener ruangan itu didesain seminimalis dan benda-benda yang kira-kira udah tidak dipakai kita sudah buangin. Nah jadi ini dia perpustakaannya, itu kita bikin rak-rak. Ini bukunya sudah dikategorikan sesuai dengan kategori buku masing-masing, kayak politik, pemerintah, bisnis gitu ya. Jadi ya. Nah kalau meja belajar itu, jadi itu laptop suami aku, terus kita pakai bangku dari IKEA. Jadi bangku IKEA itu bisa dibikin jadi bangku belajar, atau bangku kerja, atau bangku lagi nongkrong di taman gitu, di dapur ya. Nah ini meja belajarnya benar-benar sebenarnya masih bawaan dari rumah lama gitu. Jadi kita benar-benar belum ada rubah-rubah, karena kan kalau mau rubah-rubah itu harus pakai budget ya. Nah ini dia. Nah aku nyimpen barang itu bener-bener aku pilah, dan memang salah satu caranya adalah pakai rak. Jadi itu dia, itu sebenarnya kardus isi ulos waktu nikah. Kalau yang paling bawah, terus paling atas itu kayak alat-alat olahraga sama beberapa perlengkapan rumah yang kita butuh tapi kita nggak sering-sering pakai, jadi kita taruh di gudang aja ya. Terus ini juga ada AC, kita punya AC lagi satu tapi kita nggak pakai. Bahkan di sini buat naruh tas, jadi kita manfaatin banget tuh, ya. Nah, itu meja makan, karena kita di rumah ini ada minibar. Cuman karena istilahnya meja makan itu masih dipakai banget kalau nanti ada acara. Jadi bisa dilepas-lepas gitu loh. Nah nanti kalau ada acara kondangan atau acara kayak untuk di rumah, arisan, kita bisa pakai itu. Itu mejanya tinggal di setel aja. Nah ini dia buku-buku aku yang sudah dirapikan juga ya. Ini sudah dirapikan. Ini kayak peralatan-peralatan suami kalau kerja dari rumah ya. Ini peralatan tulis-tulisnya ya, sudah dirapikan. Dan kalau mau rapi sebenarnya juga pakai keranjang-keranjang gini nih, ini bagus banget ya. Menurut aku tuh kayak salah satu yang aku pelajarin ketika merapikan rumah dari organizer yang bagus tuh benar-benar memakai keranjang dan disesuaikan dengan kategori barang kita. Nah di sini nggak ada AC, jadi pakai kipas. Nah ini dia, ini keranjang-keranjang yang kalau belum dipakai, aku kemarin nyetok aja. Terus ini alas-alas, terus ini sepatu udah dikurangin banget ya. Terus ini mat yoga aku, dan di sini ini meja, cuman kita bikin tempat naruh tisu tuh, tisu ya. Nah di sana juga itu peralatan-peralatan yang istilahnya peralatan suami aku kalau lagi ngedesain rumah, ngerapin rumah ya, alat-alat bornya. Terus ada juga itu peralatan-peralatan di kardus. Nah udah kayak gini aja deh. Tapi ini benar-benar dimanfaatin untuk 3 hal, yaitu perpustakaan mini, ruang kerja, sama ruang penyimpanan tuh. Oke deh guys, jadi sebenarnya rumahnya masih bentuk minimalis yang benar-benar apa adanya. Tapi nanti akan diperbaikin lagi. Kita akan rencana mau bikin pantry, terus kayak satu tempat penyimpanan makanan gitu ya, stok supply gitu. Terus kita juga mau bikin ini kayak pembagian yang mana untuk buku gitu. Terus ada juga ntar ruang belajar sama ruang kerja. Jadi kalau kita lagi kerja fokus aja di satu ruang gitu. Karena kan pernah waktu WFH itu karena kerjanya di mana-mana, jadi kadang naruh laptop sembarangan, terus kayak kita naruh buku juga sembarangan. Kayak aku kalau lagi di kamar gitu bawa buku, padahal sebenarnya buku tuh harusnya kan dikembalin lagi gitu ya, cuman karena kadang nggak sempat. Nah itu dia, jadi memang perlu banget pengaturan ruangan, penyimpanan, dan ini yang paling penting juga selain ruangan yang lain ya. Oke deh, kita next ya. Tapi sebelum itu kita matikan dulu. Kita matikan lampunya. Oke, kita tutup. Next ya. Nextnya kemana ayo? Oke, sekarang kita menuju dapur ya. Ini biasanya jadi ruang suapaksu untuk kerja dari rumah. Jadi biasanya kalau pagi di sini karena
selain nemenin masak juga enak, adem, dan bisa juga nanti habis itu kita berjemur. Bisa kita berjemur jam 10. Nah, ini taman-taman. Sebenarnya nanti tuh aku mau setting ini jadi tempat aku nanam kayak rempah gitu sih, atau bumbu-bumbu dapur nih. Nah, ini dia aku bikin bentuknya jadi ubin. Jadi waktu itu dia sebenarnya masih tanah gitu ya, tapi kita bikin ubin. Kenapa? Supaya bisa kalau lagi ada acara keluarga atau nongkrong, kita bisa nongkrong di sini. Nah, kita juga di sini pakai pintu kaca. Ini pintu kacanya. Kenapa kita pakai pintu kaca? Karena supaya kelihatan lebih luas. Waktu itu tuh pintunya nggak kaca, dan dia itu bener-bener malah bikin kayak istilahnya gelap gitu loh. Ini dia. Nah, ini tempat pembuangan sampah kita bikin kayak istilahnya rumput palsu gitu. Jadi bisa duduk di sini juga. Ini pohon pisang yang sebenarnya udah ditebang tapi masih tumbuh lagi saking suburnya. Oke, kita masuk ya. Ada cicak. Nah, ini dapur aku. Yuhu. Ini kondisi lagi aslinya ya. Jadi benar-benar kalau setiap hari kayak gini. Ini masih banyak proses penataan yang aku harus pelajarin. Nah, di sini kita juga bikin pajangan kaktus kecil. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Nah, ini kondisi real banget. Ini penataannya masih harus banget disesuaikan, dipelajarin lagi, ditata lagi, karena menurut aku masih beberapa tempat belum sesuai. Nah, kita bisa lihat ini tempat-tempat tempat tupperware aku sebenarnya belum terlalu rapi sih menurut aku. Cuman aku masih bingung gitu loh gimana cara natanya. Jadi botol-botol aku bikin sesuai ukuran sih, dan yang ini tuh lebih untuk tempat tutup-tutupnya. Jadi kalau aku masak-masak di sini, nah ini harusnya putih, cuman karena waktu itu yang datang hijau, ya udahlah ya. Pokoknya pelan-pelan banget sih aku nata. Jadi aku pun ini tempat bumbu dapur nih. Ini rencana mau aku bikin kayak ada rak gitu loh, rak yang benar-benar aku rapiin dan warnanya aku sesuaikan. Cuman masih bingung tempatnya karena masih berantakan ya. Menurut aku masih belum tertata lah ya gitu. Nah, ini aku minyak yang aku pakai ini juga minyak. Ini aku beli di Ed's Hardware. Di IKEA juga ada sih. Di IKEA juga ada. Nah, ini biasanya aku tempat naruh blender ya. Ini tempat blendernya, alat blendernya. Terus di sana hanya pajang-pajangan karena aku nggak nyampe. Di sini kompornya. Dan aku naruh tabung gasnya di dalam, cuman yang kecil gitu ya. Terus ini tempat aku naruh botol lagi sama bumbu. Ini masih belum teratur sebenarnya, lihat aja kan. Sebenarnya di sana tempat panci. Jadi kalau panci ini udah selesai, aku taruh balik lagi ke sana. Gitu. Pokoknya intinya tuh aku pengen rapiin lagi ya. Cuman ini masih belum ini. Dan aku juga mulai nyesuaiin dengan tempat-tempat bumbu gitu loh. Kalau yang di atas sebenarnya kosong sih, karena aku nggak muat gitu loh, nggak nyampe. Dan aku nanti pengen beli tangga semoga supaya bisa mulai ngisi-ngisi di atas. Tapi sebenarnya jangan terlalu berat sih, takutnya kan kebanyakan barang ya. Nah, ini peraturannya ini sebenarnya cuman peraturan yang aku buat sih, karena memang sebenarnya kebiasaannya kan habis masak itu dibiarin atau habis makan gitu. Makanya ini penting banget supaya dapur itu tetap selalu rapi. Nah, kalau ini aku akhirnya mindahin nih tempat semua istilahnya spatula aku sama saringan-saringan gitu di sini. Ini IKEA aku beli. Ini istilahnya madu-madu yang untuk
sering kita minum gitu ya, sama susu. Ini bumbu-bumbu kecil, terus ini oats sama gula. Ini sama gula, ini oats kita, ini sama gula, ini oats. Aku suka yang makan oats tuh aku. Ini cabai apa, saus cabai gitu-gitu ya, kecap tuh. Kita sering banget sih kalau bikin makanan-makanan kecil gitu. Dan ini sebenarnya lebih kayak beberapa bumbu-bumbu yang kemarin agak kepenuhan di sana, jadi aku taruh sini aja. Ini kopi, terus tepung maizena, sama apa istilahnya itu toples morin yang akan aku pakai. Belum tahu sih buat apa, ini cuma untuk taruh ulekan. Kenapa? Karena kemarin itu sebenarnya ini nggak ada, cuman akhirnya aku bikin supaya nggak terlalu rame di sini. Dan ini tempat sampah. Dan ini tempat sampah. Nah, kalau di dalam-dalamnya kayak begini nih. Ini isinya itu sebenarnya lebih alat-alat masak aku sih. Dan ini benar-benar hampir setiap minggu dilap sih sama Bude. Aku minta banget gitu ya. Nah, di sana tabungnya di belakang, di ujung banget. Nah, aku juga naro di sini tuh kayak tempat panci, terus wajan aku nggak banyak sih sebenarnya, karena sebenarnya belum terlalu punya alat masak yang lengkap gitu. Pengennya sih lengkap karena kan udah mulai rajin masak ya tuh. Jadi paling cuma satu wajan yang kayak gitu, paling yang wajan gede itu yang tadi ini. Nah, kalau di sini ini tempat botol-botol. Nah, ini botol-botol. Jadi bisa dilihat. Ini botol-botol, terus aku bikin juga di sini tempat kayak tempat-tempat kue yang masih mungkin bisa taruh di situ aja kali ya daripada terlalu rame, sama bumbu cinnamon aku nih, kayu manis, cassia. Aku suka banget. Oke. Terus sama botol-botol itu tuh, tumbler dan gelas yang ala-ala gitu. Nah, kalau di sini ini aku bener-bener piring sama mangkoknya juga nggak banyak tuh, bisa dilihat ya. Udah deh, gitu aja deh dapur aku. Pokoknya memang paling penting itu penataan ya. Aku juga masih belajar banget gimana bener-bener rapi, bersih, clean. Terus kita itu benar-benar nyaman di dapur kita sendiri ya. Itu yang paling penting menurut aku. Dan kalau kalian nanti punya sharing-sharing pengalaman tentang gimana sih kalian ngatur dapurnya gitu, gimana sih menurut kalian perlu dirapiin lebih lagi gitu, boleh ya komen. Nah, ini kondisi taman kalau malam hari. Dia nyala lampunya. Terus dia. Oke deh guys, gitu aja ya. Jadi home tour rumah kami yang minimalis dengan luas tanah 108, luas bangunannya 55. Nah, yang kami syukuri, kami tinggal di daerah yang gak banjir. Yang kedua juga asri dan lingkungannya nyaman, aman, dan menurut aku tuh tetangganya enak-enak gitu ya. Di depannya juga ada tukang sayur sama warung, jadi bener-bener gampang juga aksesnya. Oke deh, thanks for watching.